Hai Sobat Indria, apa kabar? Kali ini aku akan membuat udang crispy, renyah dan tahan lama. Biasanya membuat udang crispy pasti udangnya yang besar ya teman-teman. Ini aku buat udang yang kecil-kecil. Udang kecil gini kalau kita bersihkan kulitnya pasti repot. Dan kalau kita menumis sayur atau campuran sayur pasti repot juga kita untuk makannya. Pasti dikupas juga kan? Udang ini aku beli setengah kilo, aku bersihkan, buang kepalanya, setelah aku timbang menjadi 380 gram. Ini udah aku campur garam, kaldu bubuk, dan bawang putih bubuk. Untuk garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, bawang putih bubuk 1 saset. Garam dan kaldu bubuk nggak kerekot ya teman-teman, karena aku tadi lupa hidupin kamera. Oke teman-teman, ini semua diaduk dan kita diamkan setengah jam sampai 1 jam. Nah, ini aku siapkan tepung terigu, maizena, garam 2 sendok teh, kaldu bubuk 4 sendok teh, penyedap rasa 2 sendok teh, lada 1 bungkus. Kalau teman-teman mau lebih terasa kaldu bubuknya, boleh ditambah jadi 5 sendok teh, garamnya dikurangi. Lada juga kalau memang mau lebih terasa ladanya, boleh ditambah setengah saset lagi. Itu menurutku sudah pas ya teman-teman. Ini terigu aku ayak dulu, takut ada yang bergerindil. Semuanya akan dicampur menjadi satu. Tepung ini selain untuk menggoreng udang, bisa juga untuk menggoreng ayam, tempe, dan bisa dilarutkan dengan air juga. Ini tepung serbaguna yang biasa aku buat teman-teman. Bisa untuk stok di rumah, jadi kalau kita mau masak yang berupa goreng-gorengan menggunakan tepung, kita sudah sedia tepung serbaguna ini. Hasil gorengan kita menggunakan tepung campuran ini bakal renyah dan tahan lama teman-teman. Nah, kalau yang diencerkan tergantung air yang kita gunakan juga. Tepungnya kita aduk rata ya teman-teman. Nah, aku lupa teman-teman, harus ada baking powder dan soda kue. Ini baking powdernya 1,5 sendok teh. Nah, udah mau habis ini teman-teman. Pas. Ini juga bikin renyah teman-teman. Soda kue 1,5 sendok teh. Ini juga bikin renyah dan bikin kalau ayam goreng itu kriwil-kriwil gitu, keriting. Kita aduk lagi rata. Sudah rata, aku akan simpan tepung ini ke dalam toples dan aku sisakan sedikit di dalam baskom mengadukan tepung ini. Ini tujuannya aku simpan jika ada sisa untuk stok aku di rumah, agar kalau aku mau menggoreng menggunakan tepung sudah tersedia. Kita siap menggoreng. Kita panaskan minyak goreng banyak ya teman-teman, dan apinya kecil saja. Terus kita siapkan air dan peniris. Airnya udah kita kasih garam 2 sendok teh kira-kiranya. Udang kita balur ke dalam tepung. Ini aku ambil sekitar 3-4 sendok ya. Kita balur sampai kena semua tepung. Kita ayak. Maaf ya, videonya kurang jelas kali ya teman-teman, aku sampai bingung menaruh tripod. Nah, ini kita taruh di dalam air dan kita tiriskan. Sebentar saja dicelup ke dalam air, masukkan kembali ke dalam tepung sampai benar-benar kena tepung semua, dan kalau lengket kita pisah-pisahkan. Bedaki udangnya teman-teman.
Kita balur terus tepungnya sampai tidak lengket satu sama lain. Kita ayak kembali udangnya yang sudah dibalur dengan tepung. Setelah itu nanti kita celupkan lagi ke air yang untuk merendam ini. Nah, ini aku tambahin dulu tepungnya karena udah kurang ya, bekas baluran. Kita tiriskan udangnya, masukkan kembali ke dalam tepung. Jumlah penepungannya bebas ya teman-teman, bisa 2 kali penepungan, bisa 3 kali penepungan. Aku rasa 3 kali cukup lah tebalnya. Kalau 2 kali juga udah cukup sih. Jadi tepungnya itu harus banyak ya teman-teman, supaya benar-benar dia tidak lengket satu sama lain. Dan jangan diremas-remas, cukup diaduk-aduk begini saja. Bagi yang lengket dipisahkan. Nah teman-teman, jika menggoreng menggunakan tepung ini tidak boleh menunggu. Jadi setelah kita balur harus segera digoreng. Nggak boleh namanya kita balur dulu sampai selesai baru kita goreng. Itu nanti akan mengeras dia. Jadi makanya kita panaskan minyak, biarkan dia panas. Jadi di saat kita mau menggoreng itu sudah siap minyak gorengnya. Nah ini sudah siap untuk digoreng teman-teman. Nah, kan minyaknya sudah panas, sudah siap untuk kita goreng. Ini tidak boleh diaduk-aduk, paling kita ratakan begini supaya tepungnya itu tidak rontok di dalam minyak. Masih sih ada yang rontokan di dalam minyak, tapi minimal yang lengket di udang itu tidak lepas. Nah ukuran apinya kecil seperti ini ya teman-teman. Jadi menggoreng yang crispy itu harus sabar karena lama teman-teman, bisa sampai setengah jaman. Kita harus pintar-pintar menggunakan api kompornya. Kadang kita besarin, kadang kita kecilin. Nah ini sudah hampir matang, sedikit lagi kecoklatan. Setelah itu kita angkat. Sudah matang nih teman-teman, kita angkat, kita tiriskan. Nah sudah jadi penggorengan udang yang pertama. Kelihatannya enak ya, wangi loh teman-teman udangnya. Nah minyak yang sudah bekas kita goreng tentunya banyak tepung remahannya ya. Ini kita tiriskan menggunakan peniris yang halus sekali. Nah seperti ini. Kita bersihkan minyaknya dari tepung-tepung. Baru untuk kita goreng yang kedua. Ini sudah siap minyaknya untuk penggorengan yang kedua. Ini baluran udang yang penggorengan kedua. Ini rencananya akan aku simpan di dalam kulkas nanti setelah matang. Jadi penggorengan yang kedua ini aku goreng tidak garing seperti yang pertama. Nah tujuannya adalah jika kita membutuhkan lauk dadakan, udang ini udah tersedia di kulkas dan kita tinggal goreng sebentar menjadi crispy. Dengan cara ini kita tidak repot ya teman-teman, cukup repotnya satu kali ini aja. Maklum, ini kan cara yang praktis supaya kita siap sedia jika kita memerlukan lauk dadakan. Ini sudah setengah matang, jadi gorengannya cukup kecoklatan sedikit seperti ini. Nah udang crispy-nya sudah siap disajikan. Aku cobain dulu. Kedengeran crispy-nya kan teman-teman, enak loh. Nah ini udang yang aku goreng setengah matang, udah dingin, udah nggak panas lagi. Aku simpan di dalam wadah dan akan aku tutup. Aku
Aku simpan di dalam kulkas, nanti kalau aku membutuhkan lauk tinggal aku goreng. Untuk teman-teman boleh dicobain ya resepku, anak-anak pasti suka karena kulitnya tidak terasa lagi. Kulit udangnya sudah menyatu dengan tepung crispy-nya sehingga terasa crispy, tidak terasa kulitnya lagi. Oke teman-teman, sekian dulu videoku kali ini. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.